Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 1406. Terkondisi dan tak terkondisi, sejati dan tidak sejati. Dharma terkondisi adalah sesuatu yang dibuat. Disebut terkondisi adalah terbentuk dari sebab dan kondisi. Segala benda materi adalah fenomena terkondisi. Sebab dan kondisi dapat menciptakan benda materi yang muncul. Benda materi yang terbentuk pasti memiliki sebab dan kondisi. Inilah yang disebut dharma terkondisi. Di sini menjelaskan bahwa dharma terkondisi adalah sesuatu yang dibuat. Ini yang diartikan sebagai terkondisi. Ini mengacu kepada benda yang sebenarnya tidak ada. Dengan kata lain, orang harus memikirkannya. Apa yang saya inginkan akan saya rancang. Saat saya sudah merancangnya, bahan apa yang akan saya gunakan, dan menggunakan kombinasi materi apa yang digabungkan, ini adalah sesuatu yang terkondisi. Dengan menggunakan metode tertentu untuk memanfaatkan materi, menggunakan pemikiran kita untuk mengkombinasikannya. Inilah yang dikatakan sebagai dharma terkondisi. Dharma terkondisi ini ialah hati dan pikiran kita yang membuatnya, yang mulanya tidak ada, kemudian diciptakan dengan pemikiran. Inilah yang disebut sebagai dharma terkondisi. Sebagian besar yang ada di dunia ini adalah dharma terkondisi, sehingga memunculkan perasaan untuk membanding-bandingkan. Tidak ada, apapun tidak ada, apalagi yang harus dibandingkan. Karena hati kita sedang membanding-bandingkan, sehingga dia mulai memutar otak untuk memikirkan cara menciptakannya. Begitu banyak hal yang muncul dikarenakan kita menggunakan pikiran kita untuk menciptakannya. Begitu banyak materi di dunia ini yang diciptakan dari pemikiran kita. Sesuatu yang kita pikirkan dan yang diciptakan. Banyak benda yang semula kemudian berubah rupa, berubah nama, berbeda dengan asalnya. Materi yang berasal bumi, tanah, dapat kita manfaatkan untuk berapa macam keperluan? Sangat banyak. Setiap pagi, saat kita mengambil mangkok, apakah kalian tahu bahwa mangkok ini tidak terlepas dari unsur tanah? Lihatlah karya keramik porselen dari Tetsu Sefu. Bukankah itu karya dari kerajinan tanah liat? Kerajinan tanah liat menggunakan tangan untuk membentuk, dan membentuk. Apakah yang dibentuk itu? Tanah. Setelah dipikirkan baik-baik, kemudian tanah berubah menjadi mangkok, cangkir, piring, dan bermacam peralatan. Juga bisa menjadi lampu, lampion, bisa juga. Pokoknya pikiran kita seperti seorang pelukis. Tiada lukisan yang tidak bisa diciptakan. Semua terciptakan dari pikiran. Apapun bendanya, asalkan di dalam pikiranmu telah muncul bentuk rupa yang seperti apa, maka bentuk rupa tersebutlah yang tercipta. Materi yang sama, dengan sebutan yang berbeda. Dengan bentuk rupa yang berbeda, apapun yang diperlukan untuk dipakai oleh umat manusia, maka dia harus melewati pemikiran yang sungguh-sungguh. Ada juga dekorasi, hiasan, juga harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Ini semua berasal dari materi yang sama. Semua pada awalnya ada di dalam bumi ini. Ada di dalam tumpukan tanah di dalam bumi, yang dapat menjadi alat yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Juga dapat digunakan untuk membangun rumah. Tanah, tumpukan tanah. Orang dulu menggunakan tanah. Satu demi satu, berbentuk segi empat, menggunakan jerami, tanah liat. Kemudian satu persatu disusun untuk dibuat menjadi rumah. Rumah dari tanah ini hangat di musim dingin, sejuk di musim panas. Inilah tanah.
Tanah juga dapat diubah menjadi genteng. Sama-sama juga menggunakan tanah yang dibakar menjadi genteng. Tanah diubah menjadi genteng. Tanah diubah menjadi batu bata. Ataupun batu bata dengan teknologi yang semakin berkembang, tanah dibakar. Setelah dibakar dengan api, kemudian disebut dengan bata merah. Bata merah juga berasal dari tanah. Ketika teknologi berkembang semakin jauh lagi, tanah dibakar menjadi semen. Dengan semen, mendirikan gedung-gedung tinggi. Semua itu adalah berasal dari tanah. Hanya dari tanah, pikiran manusia mengubah, dan mengubah. Mengubahnya menjadi begitu banyak wujud yang berbeda-beda. Kegunaan yang berbeda-beda, sebutan yang berbeda-beda, ini semua disebut dengan dharma terkondisi. Nama dari segala wujud yang diciptakan. Semua itu adalah terbentuk dari sebab dan kondisi. Jika hanya berupa tanah, apakah ada kegunaannya? Masih membutuhkan air dan juga harus memilih jenis tanah yang sesuai. Jenis tanah seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat batu bata? Tanah saja masih tidak cukup. Dibutuhkan tanah yang lengket, tanah liat, dan juga membutuhkan jerami. Jerami dicampur ke dalam tanah. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatannya dan membuatnya menjadi lebih tahan lama. Sehingga untuk membuat batu bata juga membutuhkan air. Dan masih perlu untuk menganalisa sifat tanah. Jenis tanah yang seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat membuat benda-benda yang diinginkan. Beginilah cara pembuatan batu bata. Untuk membuat batu bata pada umumnya menggunakan tanah jenis apa? Setelah melalui pembakaran dengan api, baru bisa kuat dan keras. Dan untuk membuat semen seharusnya menggunakan tanah jenis apa? Bagaimana setelah melalui proses, baru bisa menjadi semen. Jadi, hanya tanah saja sudah memiliki jenis yang berbeda-beda. Sifat yang berbeda, sifat dan jenis tanah juga harus melalui pemikiran manusia untuk mengkarakteristikannya. Bisa dibakar menjadi porselen, batu bata, semen, dan lain-lain. Hanya demikian saja, ia juga harus memiliki sebab dan kondisi. Banyak sekali parameter, seperti kadar air atau karakternya. Melewati tungku api yang membara bisa menjadi apa? Ini semua adalah dharma terkondisi. Segala materi yang diciptakan dan terbentuk, sehingga dharma terkondisi adalah terbentuk dari sebab dan kondisi. Segala benda materi yang terbentuk dari sebab dan kondisi ini benar-benar harus ada air, harus ada api, harus ada peralatan, baru bisa satu persatu menyelesaikannya. Benda materi yang dibutuhkan oleh manusia, wujudnya, sebutannya yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dibutuhkan adalah perpaduan antara sebab dan kondisi. Bagaimana orang mengubah benda menjadi benda, bentuk, dan nama. Benda ini memiliki bentuk seperti ini, kemudian dinamakan apa? Ini semua adalah perpaduan antara sebab dan kondisi. Seandainya tiada aspek batin, psikologi manusia yang menggerakkannya, maka benda-benda ini tidak akan bersatu dengan sendirinya. Butuh orang untuk merancangnya, perlu orang untuk menciptakannya. Maka akan menjadi bentuk yang berbeda-beda. Berbeda. Jadi, sebab dan kondisi dapat menciptakan benda materi yang muncul. Segala sebab dan kondisi, manusia memiliki pikiran. Barang yang diinginkan setelah dirancang, bahan dasarnya tidak disukupi, juga tidak bisa terbentuk. Jadi harus ada subjek dan objek. Ada orang yang mampu menciptakan. Dia bisa merancang, dia bisa memiliki keinginan. Dia bisa memikirkan bermacam-macam bentuk dan model. Dia akan memikirkan barang apa dengan karakteristik demikian. Barang apa yang tidak cocok dengan bentuk wujud ini, sifat karakteristik benarnya, maka tidak bisa digunakan. Jadi, orang yang dapat memilih, yang dapat membuat dan menciptakan,
adalah subjek. Objek benda ini adalah yang dapat digunakan. Ia memiliki sifat yang seperti apa? Umat manusia perlahan-lahan menganalisanya. Dengan demikian, maka sifat yang bagaimana? Karakteristik yang bagaimana cocok dengan yang bagaimana? Terdapat sangat banyak benda yang kompleks. Semuanya dari orang yang memilihnya, kemudian digabungkan, sehingga sebab dan kondisi dapat menciptakan sesuatu. Orang, benda materi yang muncul. Kondisi luar, benda di luar, adalah benda yang telah diselesaikan, selesai dibuat. Jadi, subjek dan objek harus ada sebab dan kondisi. Harus ada subjek dan objek. Orang adalah subjek yang dapat melakukannya, dapat membuat dan menciptakan sangat banyak benda. Orang yang menciptakannya, semua benda adalah yang digunakan oleh orang. Jadi, subjek dan objek dengan sebab dan kondisi harus berpadu. Benda materi yang terbentuk pasti memiliki sebab dan kondisi. Semua benda materi yang terbentuk pasti memiliki sebab dan kondisi yang saling bertemu. Apabila kamu menginginkan sebuah meja ini bahan kayunya harus seperti apa? Apakah bahan kayunya bisa dipakai untuk menjadi sebuah meja? Kualitas kayu ini tidak bagus untuk membuat meja, maka bahan ini tidak bisa disetujui. Apakah kita dapat membuat meja dari kayu pohon beringin? Tidak mungkin. Sangat keras dan terdapat bisul kayu di mana-mana. Bukan jenis kayu yang dapat dijadikan sebagai sebuah perabot. Tidaklah bisa. Kita membutuhkan berbagai macam material untuk dapat menciptakannya, sehingga harus memilih. Oleh karena itu, benda materi yang terbentuk pasti memiliki sebab dan kondisi, yakni harus memiliki sebab dan kondisi. Apapun yang dapat dipikirkan dan dikerjakan oleh manusia, apapun yang bisa dilakukan, dinamakan dharma yang terkondisi. Kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam menghayatinya. Di dalam kehidupan keseharian kita, benda apa saja yang telah diciptakan, sehingga ada banyak materi yang kita kumpulkan untuk dapat menghasilkan satu benda di dalam proses pembuatannya. Setiap bahan yang digunakan harus dihancurkan atau dirusak terlebih dahulu, sehingga sebab dan kondisi dapat menghancurkan atau merusak semuanya. Dan juga sebab dan kondisi dapat menghancurkan atau merusak semuanya. Kondisi awal terus-menerus dirusak. Benda ciptaan baru yang dihasilkan semakin lama semakin banyak. Inilah wujud dunia kita di saat ini. Benda memiliki wujud, karena ia memiliki subjek dan objek. Manusia dapat menciptakan, dan benda diubah, diciptakan dan digunakan, dan menjadi benda seperti wujud yang sekarang ini. Oleh karena itu, subjek dan objek, yakni terus bersentuhan dalam keseharian kita. Oleh karena itu, sejak masa tanpa awal dulu telah ada secara alamiah, bukan terbentuk dari sebab dan kondisi. Inilah yang disebut dharma tak terkondisi. Tiada pikiran untuk membuat dan tiada nafsu keserakahan. Dharma tak terkondisi, tiada pikiran untuk membuat dan tiada nafsu keserakahan. Semua yang dimulai dari semula telah ada. Asalnya memang sudah ada. Bukankah orang yang dengan sengaja menciptakannya? Bukan juga benda yang diciptakan. Sejak awal memang sudah ada. Tidak perlu manusia untuk menciptakannya. Dharma tak terkondisi, tiada pikiran untuk membuat dan tiada nafsu keserakahan. Inilah yang disebut sebagai tiada pikiran untuk membuat. Demikianlah yang dibabarkan dalam sutra makna tanpa batas. Dalam sutra makna tanpa batas disebutkan, batin mereka berada dalam kondisi hening dan tenang, senantiasa dalam kondisi samadhi, damai dan bersahaja, tak terkondisi dan tanpa nafsu keinginan. Telah dibabarkan dalam sutra makna tanpa batas seperti ini. Jadi dikatakan, jika pikiran kita bisa selalu dalam kondisi sangat hening dan tenang, pikiran tidak akan terpengaruh oleh objek luar yang dapat memancing kita.
bentuk, wujud, dan nama, ini semua merupakan ciptaan dari manusia. Jika pikiran kita tidak menciptakan semua bentuk materi ini, maka semua bentuk dan wujud ini akan kembali ke alam semesta. Karena lewat penciptaan, sebuah benda bisa berubah menjadi wujud dan nama yang tidak terbatas. Jika pikiran manusia bisa demikian damai dan hening, maka di dalam pikiran terkandung alam semesta. Tanah akan tetap menjadi tanah, air akan tetap menjadi air. Semua akan kembali ke bentuk semula. Tidak ada lagi sebab dan kondisi untuk menggabungkan dan menciptakan. Semua tergantung pada pikiran manusia. Apakah berada dalam kondisi hening dan tenang? Apakah pikiran kita tidak tergerak dan tiada pikiran pengganggu? Maka tidak akan lagi ada begitu banyak wujud rupa yang diciptakan. Tidak ada lagi. Oleh karena itu, jika batin kita tidak memiliki banyak nafsu keinginan, maka secara alami dalam kehidupan sehari-hari dapat melakukan hal yang perlu dilakukan. Selebihnya, kita tidak perlu terlalu mati-matian dalam bersusah payah dalam memperebutkan. Beginilah pikiran secara alami dalam kondisi damai dan bersahaja. Oleh karena itu, tak terkondisi dan tanpa nafsu keinginan. Dalam batin kita tidak memiliki nafsu keinginan apapun. Jadi, semuanya secara alami yang disebut tak terkondisi. Tak terkondisi yaitu sangat alami. Sangat alami, tiada subjek untuk menciptakan dan objek untuk diciptakan. Sudah tidak ada lagi. Kita harus bersungguh hati. Ada rupa dan tanpa rupa. Berikut ini kita akan melihat ada rupa, tanpa rupa, terkondisi, dan tak terkondisi. Inilah yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Naskah sutra sebelumnya, orang yang memperjualbelikan daging untuk menghidupi diri atau menjajakan kecantikan wanita, orang-orang yang demikian janganlah didekati. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Membunuh untuk mempertahankan hidup kita tidak boleh. Lingkungan yang seperti ini tidak boleh kita masuki. Menjajakan kecantikan wanita adalah memperjualbelikan wanita. Ini adalah hal yang di luar moralitas. Jadi ini juga tidak diperbolehkan. Tempat erotis seperti itu juga harus dihindari. Orang-orang demikian janganlah didekati. Dan juga orang yang terlibat dalam olahraga gulat yang brutal dan berbahaya. Yang seperti ini permainan berbahaya seperti itu, dan lainnya, sajian hiburan seperti itu, hal erotis seperti itu, semuanya tidak boleh kita dekati. Orang yang terlibat dalam olahraga gulat yang brutal dan berbahaya, atau berbagai sajian hiburan, atau wanita pelacur dan sebagainya, seluruhnya jangan didekati. Jangan sendirian berada dalam tempat tertutup untuk membabarkan dharma pada kaum wanita. Ketika membabarkan dharma, jangan bersenda gurau. Ketika masuk ke pemukiman untuk pindah patah, hendaknya ditemani oleh satu biksu lainnya. Sekiranya tiada biksu lain, hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Masih berada. Jangan sendirian berada dalam tempat tertutup untuk membabarkan dharma pada kaum wanita. Hubungan antara pria dan wanita harus pantas. Tidak boleh melibatkan dalam hubungan cinta. Tidak berada di sudut gelap, yang mudah mengundang kebencian dan kritik, yang bisa membuat orang curiga dan lain-lain. Di dunia, bukankah selalu karena hubungan asmara antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan masalah keluarga dan masalah dalam masyarakat, mengakibatkan banyak ketidakbahagiaan, ataupun banyak kekacauan di dunia yang ditimbulkan karena hal ini, sehingga kita harus bersungguh-sungguh dalam mengamati perasaan. Jika ingin membabarkan dharma kepadanya, harus menggunakan sikap yang sangat bermartabat, harus berada di tempat umum. Hal ini sebelumnya telah kita katakan. Jangan melibatkan dalam canda gurau. Jika kita mau pergi ke pedesaan,
Pergi ke desa untuk menyebarluaskan Dharma tidak boleh pergi sendirian. Hendaknya ada orang yang mendampingi. Jika tidak ada yang mendampingi, hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Harus mendisiplinkan hati kita, harus bermartabat. Dengan demikian, menggunakan sikap yang sangat berwibawa. Jangan bersikap dengan sembrono. Ini adalah yang diingatkan Buddha kepada kita. Inilah yang dinamakan lingkup praktik dan lingkup pendekatan. Dengan berdiam dalam dua lingkup ini, dapat membabarkan Dharma dengan damai dan bahagia. Sutra Teratai Bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jika kita dapat menghindari konflik, yakni karena kita harus menyebarluaskan ajaran, kita dapat berjalan masuk. Saat kita menyebarluaskan Dharma menjadi sangat aman, orang yang mendengarkan Dharma mendapatkan manfaatnya. Orang yang membabarkan Dharma bersuka cita, satu dengan yang lainnya. Semua di dalam kehidupan sehari-hari akan selaras dengan Dharma. Kita bisa sangat damai dan bahagia. Berikut naskah sutra mengatakan, selanjutnya tidak mempraktikkan Dharma yang unggul, menengah atau rendah, terkondisi atau tidak terkondisi, Dharma sejati atau tidak sejati, juga tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita. Sutra Teratai Bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus mendengarkannya dengan jelas. Terkondisi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terkondisi berarti ada yang dibuat dan merupakan Dharma duniawi atau loka Dharma. Makanya disebut tidak sejati atau abuta. Ada yang dibuat dengan sungguh-sungguh mendesain, memanfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan wujud yang seperti apa, dengan fungsi apa, dan sebutan apa. Semua hal ini berada dalam dunia ini. Ini dikarenakan ada yang dibuat, sehingga di dunia ini terdapat benda dan objek. Karena ada benda dan objek ini, maka secara alami konflik juga muncul di dunia ini. Ini merupakan prinsip kebenaran yang nyata, sehingga benda-benda ini, semua yang dibuat, apakah mereka semua akan bertahan selamanya? Tidak akan. Mereka juga melalui proses pembuatan, dan mereka juga akan terusak seiring waktu, sehingga pada akhirnya juga akan kembali pada kekosongan. Tidak peduli materi apapun yang ada di dunia ini, mereka akan mengalami kerusakan dan tidak bisa dipakai lagi. Inilah yang disebut dengan tidak sejati atau abuta. Bahkan jika benda didesain dan diproduksi dengan kesungguhan hati, mereka juga akan menjadi tidak berguna pada akhirnya. Sehingga materi ini adalah tidak sejati atau abuta. Asalkan benda apapun yang dibuat di dunia ini, semuanya tidaklah kokoh dan pemanfaatannya tidaklah sejati. Jadi mereka adalah tidak sejati abuta. Bagaimana dengan tak terkondisi? Tak terkondisi merujuk pada dharma non-duniawi, loka tara dharma, makanya disebut tak terkondisi. Makna dari esensi dan sifat pada segala fenomena adalah sifat dharma. Esensinya adalah nyata dan berdiam selalu. Itulah realitas sejati dari tata. Dharma tak terkondisi adalah dharma non-duniawi. Bukanlah demi dunia sehingga diciptakan. Kita hanya ingin semua orang memahami kebenaran. Karena kebenaran tidak berwujud dan tidak berbentuk. Supaya semua orang memahami dengan jelas dari kesadaran batin kita, mentalitas kita. Kesadaran kita dapat membedakan dengan sangat jelas yang benar dan yang salah dapat dibedakan dengan jelas. Bagaimana cara kita mengubah temperamen mood kita? Bagaimana cara memperlakukan orang lain dan menghadapi fenomena? Ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran tidak berwujud dan tidak berbentuk. Dapat diucapkan, namun tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Setelah diucapkan, orang yang menerimanya harus segera menyerapnya, menggunakannya di dalam hatinya, dan menggunakannya di dalam setiap tindakannya.
Orang yang menjelaskan artinya sudah mengucapkannya kepada orang. Kebenaran tidak dapat dilihat, bahasa tidak berwujud dan tidak berbentuk. Walaupun tidak berwujud dan tidak berbentuk, namun dapat masuk ke telinga Anda, tinggal di dalam hati Anda, dan digunakan dalam keseharian hidup Anda. Kebenaran dapat digunakan. Prinsip kebenaran dapat digunakan, namun tidak ada bentuknya. Kita menyerap dan menggunakannya untuk mengubah pikiran kita, memurnikannya, dan membuat kesadaran kita menjadi jelas. Kehidupan saat ini dipakai dalam kehidupan saat ini untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Kemudian pada kehidupan berikutnya, tidak ada yang dapat kita bawa, hanyalah kesadaran karma. Karma yang jernih dan sangat jelas ini yang akan kita bawa pada kehidupan berikutnya. Orang berkata, terlahir dengan membawa pengetahuan, kebijaksanaan dari kehidupan lampau. Seperti inilah, meskipun tidak memiliki rupa, tetapi merupakan esensi dari segala fenomena. Dengan mengekstrak esensi dasar dari segala fenomena, kemudian menjelaskannya dengan kata-kata. Demikianlah cara menyebarluaskan Dharma. Namun tampilan luar dari metode yang dibuat juga demikian. Dikarenakan tidak memiliki esensi wujud, bagaimana cara membuatnya? Para ahli menyebarkan sesuatu, mereka memiliki metodenya. Akan tetapi, ajaran ini tidak dapat dilihat, sehingga harus bersungguh hati dalam mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, kemudian bersungguh hati mendesainnya, barulah bisa menjadi sebuah barang. Prinsip yang sama, sehingga Dharma digunakan untuk menyucikan hati manusia. Demikianlah Buddha Dharma. Dharma duniawi, yakni diajarkan oleh para ahli kepada muridnya, mengenai bagaimana untuk membuat barang tersebut. Inilah Dharma duniawi, menyebarluaskan Buddha Dharma yang tidak berwujud dan tidak berbentuk. Mengatakan hal-hal ini untuk Anda dapat menerimanya, kemudian merubahnya menjadi sebersih pikiran Anda. Batin yang kacau berubah menjadi perenungan dengan tenang. Dengan pikiran yang tenang, merenungkan dengan benar, membimbing orang untuk menapaki jalan yang benar. Inilah yang disebut dengan ajaran Buddha, yakni adalah Dharma non-duniawi. Makna dari esensi dan sifat pada segala fenomena. Esensinya adalah nyata dan berdiam selalu. Nyata dan berdiam selalu. Jadi makna dari esensi dan sifat pada segala fenomena. Esensi dan sifat pada segala fenomena, yakni ada banyak sekali metode yang dipakai di Dharma duniawi, yakni ada timbul dan musnah. Yang dipakai di Dharma non-duniawi, yakni berada dalam sifat Dharma. Sifat Dharma adalah saling diwariskan. Esensinya adalah nyata dan berdiam selalu. Sifat Dharma ini selalu eksis, berada selamanya. Pada kehidupan ini, kita bisa menggunakannya. Di kehidupan berikutnya masih sangat berada dalam kesadaran kita. Hal yang sama juga, Dharma ini berada selamanya. Tidak seperti Dharma duniawi, setelah diciptakan, barang ada saat musnahnya juga. Bukankah demikian? Dia akan berdiam selamanya. Karena itu esensinya nyata dan berdiam selalu. Menurut kalian, apakah Dharma ada wujudnya? Tidak ada. Namun jika kamu bersungguh-sungguh melihat wujudnya, yakni berupa Dharma yang kita terima dan praktikkan. Dharma yang kita terima dan praktikkan ini, setelah kamu pergunakan, kamu turut mengubah hati dan pikiranmu. Dharma ini kamu telah gunakan. Namun demikian, Dharma tidaklah bertambah dan tidak berkurang. Karena dibabarkan untuk kamu dengarkan. Dharma masih eksis. Tidaklah bertambah maupun berkurang. Dia tidaklah berwujud sehingga sifatnya berdiam selamanya. Hal yang sama pun berlaku. Jika menyebarluaskan Dharma duniawi, ada yang dibuat, maka hal-hal ini akan lenyap. Ini ajaran yang disebarluaskan sang guru senior. Sangat bagus. Tetapi sekarang tidak perlu menggunakan cara ini lagi.
Sang guru senior sudah tidak ada. Metode ini juga telah kehilangan penyebarannya, sehingga lenyap. Inilah Dharma. Dharma duniawi ada waktunya akan kehilangan penyebarannya, atau yang merupakan benda yang berbentuk, maka akan ada kemusnahan. Dan ini disebut Dharma duniawi. Dharma Buddha selamanya tidak bertambah juga tidak berkurang. Menyampaikannya kepada Anda pun tidak akan mengurangi yang saya miliki. Jika Anda mempraktikkan, Anda dapat meningkatkannya. Setelah memahaminya, Anda melihat lingkungan lain, fenomena lain. Fenomena dan prinsip kebenaran dapat saling bertemu, sehingga apa yang didengarkan dengan fenomena dalam dunia ini dapat saling bertemu. Dharma akan tumbuh di dalam hati Anda dan akan memahaminya lebih banyak lagi. Bagaimana dengan saya? Yang saya miliki tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Karena setelah saya ucapkan, memang telah saya ucapkan keluar. Namun bagi saya sendiri tidaklah berkurang, tidaklah hilang. Inilah Dharma yang abadi. Oleh karena itu, esensinya adalah nyata dan berdiam selalu. Itulah realitas sejati dari tatata. Ini adalah tatata kedemikianan. Ini adalah realitas sejati. Selanjutnya, tidak mempraktikkan Dharma yang unggul, menengah atau rendah. 6 paramita dari Bodhisattva disebut Dharma unggul. Dharma yang dipraktikkan oleh Pratyeka Buddha disebut Dharma menengah. 4 kesunyataan mulia dari Sravaka disebut Dharma rendah. Tidak mempraktikkan, jika bukan merupakan jalan kebudaan, hendaknya tidak dipraktikkan. Artinya, karena tidak mempraktikkan Dharma ini, maka tidak melakukannya dan tiada kemelekatan padanya. Lebih lanjut, kita harus sangat memperhatikan apa yang dimaksud dengan Dharma unggul, Dharma menengah, dan Dharma rendah. Lebih dulu dijelaskan mengenai 6 paramita dari Bodhisattva. Disebut sebagai Dharma unggul. Dharma yang dipraktikkan oleh Pratyeka Buddha disebut sebagai Dharma menengah. Yang dipraktikkan oleh Sravaka adalah 4 kesunyataan mulia disebut sebagai Dharma rendah. Itulah ajaran dari kendaraan besar, kendaraan menengah, dan kendaraan kecil, yaitu Dharma unggul, Dharma menengah, dan Dharma rendah. Sama saja, Dharma rendah adalah kendaraan kecil, Dharma menengah adalah kendaraan Pratyeka Buddha, Dharma unggul adalah kendaraan Bodhisattva. Ini dapat juga disebut Dharma yang unggul, menengah, dan rendah. Tidak mempraktikkan adalah jika bukan merupakan jalan kebudaan, hendaknya tidak dipraktikkan. Karena di dunia ini banyak sekali ajaran yang rumit. Selain dari ketiga kendaraan ini, masih ada ajaran non-Buddhis. Bukan merupakan jalan kebudaan. Kita jangan mempraktikkannya. Artinya, karena tidak mempraktikkan Dharma ini, maka tidak melakukannya dan tiada kemelekatan padanya. Artinya, jika bukan Dharma Buddha, maka kita jangan mendekat. Sebelumnya, telah terus-menerus dibahas, pandangan sesat ataupun banyak lagi lainnya yang tidak boleh didekati. Maka kita janganlah pergi. Walaupun memiliki Dharma, ada Dharma dan kapasitasnya sesuai dengan kita. Namun jika lawan bicara kita belum matang, maka kita jangan memaksakan diri untuk masuk ke sana. Tadi sudah disebutkan bahwa harus memperhatikan. Jangan pergi. Meski memiliki Dharma juga tidak perlu memaksa untuk membubarkan. Waktunya belum tiba, sebab dan kondisinya belum matang. Kekuatan kita belum cukup sempurna, sehingga jangan. Inilah yang dibahas sebelumnya. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Bila bukan Dharma Buddha, kita jangan mendekatinya. Kalau kondisinya tidak benar, maka kita jangan memasukinya. Bila Dharma ada sekalipun, kita tidak boleh pergi menggunakannya, agar tidak perlu melekat pada ini. Tiada kemelekatan padanya. Tidak melakukannya karena kita tidak bisa melakukan apa-apa pada saat itu. Kita mesti melepaskannya. Jangan melekat padanya. Ada orang yang semula ingin mengubah para makhluk, malahan diubah oleh para makhluk. Kita tidak berani mengubahnya.
Namun bila hati merasa tidak tenang di tempat itu, kita juga mesti melepaskannya untuk sementara. Menunggu waktu yang tepat, menunggu sebab dan kondisi menjadi matang. Kalau kita tidak bisa melakukannya, jangan dipaksakan. Contohnya belakangan ini, kita mendengar banyaknya bencana di dunia. Setelah dievaluasi, jalan tidak bisa dilalui dan jembatan putus, ataupun ada kekacauan di dalam suatu negara, sehingga kita tidak bisa pergi ke sana. Semua situasi ini di luar kendali kita, jadi kita tidak bisa memaksakannya. Tidak ada untuk mengkhawatirkan ini. Kita mesti melepaskannya untuk sementara waktu. Hal duniawi juga seperti ini. Jadi terkondisi dan tak terkondisi. Artinya adalah terkondisi merujuk pada segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Itulah sebab akibat duniawi. Dharma bagi dewa dan manusia berkenaan dengan samsara dan karma penderitaan. Tak terkondisi merujuk pada tiadanya kemunculan dan pelenyapan. Itulah nirvana dari kekosongan dan keheningan. Sebagai dharma dari metode terampil bagi para praktisi kendaraan kecil. Telah kita katakan tadi, satu tumpukan tanah dan gunung sangatlah indah. Dikarenakan kebutuhan manusia, bentuk gunung tersebut menjadi berubah dan rusak. Benda yang tertanam di dalam gunung itu digali manusia, begitu juga dengan tanah. Di dalam tanah terkandung tembaga, emas, perak, timah. Sangat banyak terkandung metal di dalam tanah itu. Manusia tiada berhenti terus menggalinya. Yang mulanya adalah sebuah gunung dengan kandungan berharga. Manusia dengan sepenuh hati menggali dan mengambil kandungan berharga itu. Sering dikatakan, zaman sekarang teknologi sangat maju, tetapi kemajuan teknologi ini sering merusak kandungan bumi. Hanya untuk mengambil kandungan di dalamnya untuk kemajuan teknologi sekarang. Jadi ini adalah merusak bumi. Oleh karenanya, barang yang kita gunakan haruslah kita hargai. Jadi tidak sering dibuang. Jika kita sering menyingkirkan barang, yang terjadi adalah pemborosan sepanjang waktu. Gunung, sungai, tanah, dan pemandangan alam ini juga akan tersingkir seiring waktu. Jadi, fenomena di mana segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap adalah terkondisi. Alam pada dasarnya sangatlah kaya. Tetapi karena kekayaannya ini, maka alam mengalami banyak kerusakan. Demikianlah alam dirusak dan lenyap. Kita merusak itu untuk menciptakan ini. Gunung dan sungai dirusak sepenuhnya untuk menghasilkan banyak hal yang bisa kita pakai untuk kemudahan kita. Jadi inilah sebab akibat duniawi. Dharma bagi dewa dan manusia berkenaan dengan samsara dan karma penderitaan. Di sini membantu kita untuk memahami, dikarenakan mereka terkondisi, maka fenomena segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Melalui semua kerusakan ini, manusia menghasilkan banyak benda yang bisa digunakan. Inilah prosesnya, lalu bagaimana dengan hasilnya? Dikarenakan hukum karma sebab dan akibat. Bumi sekarang berusaha melawan kerusakan ini. Maka kita melihat banyak bencana alam dan ketidakseimbangan iklim. Dunia ini penuh dengan bencana. Demikian, alam saat mengalami hujan yang berkepanjangan bisa menghancurkan seluruh desa. Ini adalah sebab dan akibat. Sebab akibat. Dharma bagi dewa dan manusia berkenaan dengan samsara dan karma penderitaan. Ini adalah fenomena terkondisi. Kita harus sangat sepenuh hati mengenai hal ini. Bagaimana jika tak terkondisi? Tiadanya kemunculan dan pelenyapan. Tidak muncul, juga tidak lenyap. Dharma pada dasarnya seperti ini. Dharma yang dibabarkan kepada orang lain tidak berkurang isinya. Bagi yang mendengarkan juga dapat menerimanya. Dia bisa menambah jiwa dharma dan kebijaksanaan. Selamanya tidak terputus. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Satu dharma dibabarkan, orang-orang mendengarkan, kondisi batin berbeda,
Manfaatnya juga berbeda, pengetahuannya juga berbeda. Mendengarkan ceramah di pagi hari sangatlah penting. Dokter, perawat, dan analis teknologi laboratorium kesehatan semuanya datang untuk berbagi. Wakil Presiden Chen Ruiteng dari Rumah Sakit Tallinn menceritakan tentang kedokteran dan pengobatan. Dia akan kembali untuk menceritakannya kembali. Di pagi hari, hal yang dipaparkan Master adalah Dharma ini. Kepala Rumah Sakit Cao Yucheng dari Rumah Sakit Taipei mengatakan hal yang sama. Bagaimana seorang pasien dapat menjadi seperti ini? Hati, datang, dan lihatlah. Setelah melihat-lihat, pasien tersebut bertanya kepadanya, apakah besok pagi akan ada Xinfa Xiang? Bagaimana bisa menanyakan hal itu? Ternyata hal itu juga disebabkan oleh takdir. 40 tahun lebih, minum terlalu banyak sampai hatinya rusak. Mabuk seumur hidup, dia sudah mencapai tahap ini. Hanya saja dia memiliki jodoh ini. Dekan Cao terus menanyakan dia untuk menceritakan kisahnya secara detail. Baru tahu bahwa belum lama ini, orang ini menemukan seekor merpati. Kaki merpati ini ada sebuah lingkaran, sehingga orang tahu siapa pemiliknya. Sebersih pikirannya yang baik, dia membawa pulang merpati itu, menggunakan lingkaran di kakinya, tahu bahwa siapa pemiliknya, dan menelepon kepada pemiliknya. Ternyata saudara dari pemiliknya adalah relawan Seci. Ketika relawan ini mendengarkan kisah ini, dia merasa bahwa orang ini begitu baik, menyelamatkan merpati dan juga menelepon. Dia pergi menemukannya. Ternyata dia adalah seorang yang suka minum. Dia mulai berinteraksi dengannya untuk membantu dia berhenti minum. Dia membentuk tim. Ada Secia dan Sesiung yang untuk memberi perhatian kepadanya. Jadi demikianlah dia mengenal Seci. Karena inilah dia ingin berhenti minum. Karena inilah dia datang mengunjungi dokter. Karena inilah baru bisa bertanya kepadanya, apakah Anda ada menghirup Dharma di pagi hari? Melalui jodoh ini, setelah melakukan pengobatan, juga bisa bersentuhan dengan Buddha Dharma. Melalui kondisi ini, dia bisa meningkatkan kebijaksanaan. Adanya sebab dan kondisi demikian yang membawanya ke sini. Itu benar. Ini disebut sebab dan kondisi pendukung. Hukum sebab akibat. Bagaimana dengan tak terkondisi? Tiadanya kemunculan dan pelenyapan. Tanpa muncul dan lenyap. Sehingga nirvana dari kekosongan dan keheningan sebagai dharma dari metode terampil bagi para praktisi kendaraan kecil. Dua praktisi kendaraan ini adalah mencari kemampuan untuk mencapai pembebasan, tidak berani datang ke dunia lagi, sehingga dharma sejati atau tidak sejati harus bersungguh hati untuk memahaminya. Dharma sejati atau tidak sejati. Sejati merujuk pada fenomena sejati yang memiliki esensi sejati. Itulah doktrin ajaran dari keberadaan yang melekat pada pandangan bahwa segala fenomena adalah benar-benar ada. Tidak sejati merujuk pada fenomena semu yang dipisahkan dari esensi sejati. Itulah doktrin ajaran dari kekosongan. Dua pandangan dari kekosongan dan keberadaan ini semuanya bukanlah kendaraan Buddha. Orang yang mencari ke jalan kebudaan tidak seharusnya mempraktekkan. Sejati adalah demikian. Merujuk pada fenomena sejati yang memiliki esensi sejati. Keberadaan yang melekat pada pandangan bahwa segala fenomena adalah benar-benar ada. Dharma ini, bila kita menggunakan dharma ini, kendaraan kecil yaitu Sravaka, Pratyeka Buddha, mereka beranggapan ada dharma demikian, maka saya melekat pada dharma ini. Saya harus bisa dalam satu masa kehidupan mencapai pembebasan memasuki nirvana. Ini adalah demikian. Melekat pada dharma sejati. Kalau dharma tidak sejati, yaitu fenomena semu yang dipisahkan dari esensi sejati. Fenomena semu adalah doktrin ajaran dari kekosongan. Dua pandangan dari kekosongan dan keberadaan ini adalah
Kekosongan adalah keberadaan. Semuanya bukanlah kendaraan Buddha. Ini bukan dharma yang paling akhir. Orang yang mencari jalan kebudaan tidak seharusnya mempraktikkan. Kita yang benar-benar mencari jalan kebudaan tidak semestinya demikian. Juga tidak membeda-bedakan antara pria atau wanita. Ini adalah tiada kemelekatan pada keberadaan makhluk. Ajaran Buddha adalah penuh kesetaraan dan melingkupi segalanya. Jadi tidak perlu membeda-bedakan antara pria atau wanita. Sebenarnya para makhluk setara. Mengapa di depan terus dikatakan, bila wanita tidak boleh didekati, yang bukan lelaki tidak boleh didekati. Para makhluk adalah setara, tetapi malahan ada wujud duniawi bisa menimbulkan nafsu keinginan orang, menimbulkan kerisauan hati orang. Kita harus tegas, sehingga sebenarnya dikatakan dengan jelas, dengan sungguh-sungguh, yaitu tidak membedakan lelaki, perempuan, seperti putri naga. Usia masih kecil juga tubuh wanita, begitu berubah satu tubuh, mencapai kebudaan di kawasan selatan. Sehingga kita harus tuntas. Sifat Buddha tidak membedakan. Semuanya setara. Ini adalah tiada kemelekatan pada keberadaan makhluk. Ajaran Buddha adalah penuh kesetaraan dan melingkupi segalanya. Tidak membedakan orang, hewan, dan lain-lain. Sehingga melingkupi segalanya. Tidak perlu ada perasaan mendapatkan, juga tidak ada pikiran yang membedakan. Bila kita dapat demikian, dengan sendirinya, Dharma Buddha kita dalam keseharian selalu dalam Dharma. Sejati dan tidak sejati ini, kita harus jelas memahaminya. Terkondisi dan tak terkondisi, bila kita dapat memahaminya secara garis besar Dharma Buddha, kita bisa jelas, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.